Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Kami pun tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar. Patutlah kami malu seperti pada hari ini, kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad kepada Engkau. Ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami, patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada belas kasih dan pengampunan, walaupun telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Demi kemuliaan-Mu, tolonglah kami ya Tuhan penyelamat. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Tuhan tidak melakukan kita setimpal dengan dosa kita. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati di bumi. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Maka kami umat-Mu dan kawanan domba gembalaan-Mu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian bagimu turun-temurun. Tuhan tidak melakukan kita setimpal dengan dosa kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum.
Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, inti dari relasi antara Allah dengan manusia adalah relasi yang berdasarkan belas kasih seperti yang telah dilakukan Yesus, di mana Dia berkorban untuk keselamatan umat manusia. Relasi belas kasih atau cinta kasih inilah sangat jelas sekali yang mendasari bahwa sejatinya Allah adalah kasih. Dan karena belas kasih inilah menjadi dorongan bagi Yesus yang berkarya di dunia. Kita bagi orang-orang yang percaya bahwa di dalam relasi dan perjumpaan kita pertama-tama didasarkan pada relasi kasih itu sendiri. Dan ketika kita terlebih dahulu sudah mengalami bagaimana kasih Allah bekerja di dalam hidup kita, maka kita pun pada akhirnya juga dipanggil untuk memiliki belas kasih, untuk dibagikan dan diwartakan kepada sesama kita. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang disabdakan Yesus dalam bacaan Injil sangat jelas sekali bagaimana kita dipanggil untuk memiliki kemurahan hati seperti Bapa yang ada di surga sendiri. Kemurahan hati sebagai simbol bahwa orang yang sudah mengalami belas kasih Tuhan, orang yang sudah memiliki pengampunan, dan bagaimana mengalami pengampunan itu sebagai suatu anugerah cinta Tuhan kepada manusia. Ketika kita sudah memiliki dan mengalami pengampunan dari Tuhan, maka di sanalah kita juga pada akhirnya dipanggil untuk memiliki kemurahan hati kepada sesama kita. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang disabdakan Yesus bukan hanya sebagai sesuatu yang itu sesuatu yang sulit. Bagaimana saya bisa murah hati, bagaimana saya bisa mengampuni, tetapi bahwa pertama-tama terlebih dahulu kita sudah mengalami pengampunan dan belas kasih. Dan itulah pengalaman spiritual, pengalaman kerohanian kita masing-masing bersama Allah sendiri. Maka kalau Yesus bersabda, "Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati," ini menjadi sekali lagi panggilan bagi kita semua. Sejatinya hidup kita pertama-tama karena penyelenggaraan belas kasih Tuhan, dan kita dipanggil dan diutus untuk membagikan belas kasih dan pengampunan ini kepada sesama kita. Dan bagi orang yang memiliki belas kasih, maka seperti yang disabdakan Yesus, tidak akan menghakimi, tidak akan menghukum dan sebagainya, tetapi senantiasa memberikan semangat pengampunan kepada sesama yang dijumpai.